Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Dan kami ucapkan ahlan wa sahlan bagi teman-teman yang baru bergabung atau baru mampir di channel Bimbal Al-Fatih. Dan kita mulai dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Teman-teman semua, kita lanjutkan pembahasan kita pada video ke-40 ini tentang an-nakiratu wal ma'rifah. Jadi pembahasan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana isim nakirah dan isim ma'rifah. Jadi dua pembahasan sekaligus tentang nakirah dan ma'rifah. Jadi ini adalah jenis-jenis isim. Bagaimana kaidahnya? Kita lihat di sini. Kaidahnya disebutkan bahwa jadi isim itu pada asalnya terdiri dari dua bagian atau terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada namanya isim nakirah. Kemudian yang kedua ada isim ma'rifah. Nah, apa itu isim nakirah? Isim nakirah artinya isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak tentu atau tidak ditetapkan. Ini baru makna ya. Jadi isim nakirah itu isim yang menunjukkan sesuatu tapi tidak ditentukan atau tidak ditetapkan. Contoh, Madinatun, rajulun, atiba'u, kutubun. Jadi maknanya masih belum lengkap. Jadi belum ditetapkan. Jadi dia hanya sekedar makna nakirah saja. Kemudian yang kedua ada namanya isim ma'rifah. Apa itu isim ma'rifah? Al-ma'rifah, isim ma'rifah artinya isim yang menunjukkan sesuatu yang telah ditentukan atau jelas. Jadi lawannya atau sebaliknya dari isim nakirah menjadi isim ma'rifah itu sudah ditentukan isimnya. Contoh, dan macam-macam isim ma'rifah. Jadi isim ma'rifah itu terbagi menjadi beberapa bagian dan macam-macamnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada namanya alam, al-alam. Jadi yang termasuk dalam bagian alam di sini adalah ada contohnya khalaf, yaitu maksudnya nama orang. Itu di sini ada Utsman dan ada Az-Zahra. Dalam hal ini Az-Zahra adalah nama tempat atau nama negara. Jadi itu ya teman. Jadi nama orang, nama tempat atau nama negara itu termasuk al-alam. Al-alam. Kemudian contoh pembagian yang kedua ada namanya isim isyarah. Nah, jadi isim isyarah ternyata masuk dalam bagian isim ma'rifah. Apa itu isim isyarah? Itu maksudnya kata tunjuk. Sudah kita bahas pada video yang sebelumnya. Contoh hadza, hadhihi dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, pembagian dari isim ma'rifah itu adalah namanya kemasukan alif lam, al-muhalla bi alif lam. Jadi ketika ada isim yang kemasukan alif lam, dia menjadi al-ma'rifah. Contoh, al-kitab, ar-rajulu, dan artinya jelas ditentukan. Buku itu atau laki-laki itu ar-rajulu atau al-kitab. Jadi itu ya teman-teman, ada alif lamnya otomatis menjadi isim ma'rifah. Kemudian yang keempat atau D ada namanya dhamir. Jadi ketika ada dhamir atau kata ganti itu adalah bentuk isim ma'rifah. Contoh dhamir sini ada ana, anta, nahnu, huwa dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ada namanya mudhaf. Jadi ada mudhaf ke ma'rifah. Al-mudhaf ila ma'rifah contohnya gini. Musranul ghanami, biladul andalusi. Jadi musran sebagai mudhaf kemudian bertemu dengan alif lam, itu maksudnya ma'rifah karena alif lam sini ma'rifah. Al-ghanam itu ma'rifah ya. Musran itu mudhaf. Jadi mudhaf ke ma'rifah. Jadi gabungan antara mudhaf dan ma'rifah seperti ini. Musranul ghanami, biladul andalusi. Nah, ada catatan di sini. Ma'anil kalimat. Jadi makna-makna kalimat di sini ada namanya al-khalaf, maksudnya di sini itu di sini al-khalaf dalam hal ini nama orang ya, dalam contohnya mana orang. Jadi maksudnya ketika bagian isim alam tadi al-alam itu nama orang, khusus nama orang. Sedangkan az-zahra di sini contoh nama tempat atau nama negara dan dia khusus untuk nama orang atau nama negara. Ini teman-teman, kira-kira seperti itu penjelasan tentang isim nakirah dan isim ma'rifah. Singkat, jelas, padat dan semoga dapat dipahami teman-teman. Jadi perbedaannya sebagai kesimpulan, isim nakirah itu isim yang tidak ditentukan, maksudnya belum jelas, hanya sekedar isim saja. Jadi dia masih memakai fathatain, dhammatain atau kasratain. Contoh madinatun, rajulun, atibaun, kutubun. Nah, sedangkan isim ma'rifah sebaliknya, itu isim yang sudah ditentukan, artinya sudah jelas. Dan isim ma'rifah juga punya beberapa bagian, contoh beberapa bagian pembagian. Dalam hal ini ada 5. Ada al-alam, itu ada nama tempat dan nama orang. Isim isyarah, kemudian kemasukan alif lam, ada dhamir, dan yang terakhir ada namanya kemasukan al-mudhaf
mudhaf ilal ma'rifah. Gabungan antara mudhaf dan ke ma'rifah menjadi isim ma'rifah. Baiklah teman-teman, semoga dapat dipahami. Kami ucapkan jazakallahu khair atas segala perhatian dan partisipasinya. Mohon bantuan like, share, komennya, dan subscribe, dan nyalakan notifikasi loncengnya untuk teman-teman mendapatkan informasi video terbaru. Dan kami ucapkan jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.